Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ati Wahyu Said Pratiwi, guru kelas 5A. ya, terima kasih atas waktunya Bu Ati. Sama-sama Ibu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Bu Bagaimana Wafi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bu Wafi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Atik. Nah, kali ini saya minta izinnya dari Bu Atik ya untuk melaksanakan observasi di kelas. Nah, sebelum melaksanakan observasi di kelas, saya melaksanakan pra-observasi dulu ini ya. Sebelumnya nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Atik. Untuk yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Atik. Itu apa sih? Jadi rencananya nanti saya itu akan mengajar mata pelajaran IPA Bu Wafi. Materinya tentang rantai makanan. Pada pelajaran itu nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya ingin setiap siswa saya itu mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, saya mau setiap siswa saya itu kayak bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup itu loh, Wafi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah saya ingin setiap siswa saya mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang dicapai oleh Bu Atik di kelas. Kemudian tadi materinya adalah rantai makanan ya, mata pelajarannya IPA dan kelas 5 ya tadi ya. Ya, Nah, untuk area pengembangannya yang ingin dicapai oleh Bu Atik itu apa? kalau saya sih cuma 2 aja nih, Bu Wafi. Yang pertama, area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai, saya ingin memandu proses belajar mengajar itu berjalan secara efektif. Terus yang kedua, saya ingin memfasilitasi siswa belajar itu dengan nyaman. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai ya tadi, memandu proses pembelajaran secara efektif, kemudian memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Bagus sekali Bu Atik. Kemudian untuk strategi nih yang akan diterapkan di kelas nanti seperti apa? Kalau strategi sendiri saya pilih PJBL karena alasannya itu adalah saya ingin melibatkan siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang digunakan itu project learning. Berarti di sini nanti akan ada produknya dong Bu Atik pastinya. Ya, nanti akan ada produknya buat. Apakah produknya itu sama atau nanti berbeda setiap kelompok? Nah, itu rencananya nanti tiap kelompok itu mau saya beda-bedain. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau ada anak yang kira-kira minatnya membuat poster, ya saya arahkan untuk satu kelompok itu buat poster. Nanti kalau ada anak yang kira-kira berminat kayak yang dikit, misalnya bikin diorama atau pop up, ya saya arahkan mereka untuk membuat diorama atau pop up. Sekali Bu Atik, berarti nanti Bu Atik menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi berdasarkan minatnya, kemudian produknya berarti nanti berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Luar biasa Bu Atik. Nah, untuk penilaiannya nih, penilaian Bu Atik itu seperti apa yang akan digunakan oleh kelas? Penilaiannya ya kayak biasa ya Bu, kayak kita tuh jadi guru pasti pertama kita kayak ngadain penilaian diagnostik dulu tuh. Nah, setelah kena penilaian diagnostik nanti dilanjut ada penilaian formatif. Terakhir ya penilaian sumatif. Biasa Bu Atik, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar nih. Ini Untuk observasinya waktunya kapan ini? kalau aku sih kayaknya sesuai jadwal aja Itu aja ya. Jam pertama kelas 5 dengan jumlah murid berapa Bu Atik? Muridnya ada 23. 23 siswa. Digunakan model pembelajaran project learning dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Semoga nanti pas observasi berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan tujuan yang dicapai dan area pengembangan juga tercapai semuanya. Terima kasih atas waktunya Bu Atik. Terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat ya. Oke, dadah. Nah, tadi itu perbincangan kami berdua, saya dengan rekan saya Bu Atik. Sampai ketemu nanti pada saat observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Atik. Selamat pagi Bu Afi. Hari ini kita akan melaksanakan observasi ya Bu Atik ya. Ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Oke, mari kita laksanakan observasi ya. Ya, mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas memimpin doa dulu. Silakan, ayo.
Silakan mulai bekerja. Kerjasama, ini tanda panahnya digunting dulu ya. Terus setelah Kak Pus, jadi tadi kita sudah belajar ya tentang rantai makanan. Sekarang kalian tolong presentasikan proyek yang sudah kalian buat, oke? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Makanan yang ekosistem laut. Ada rumput laut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh hiu. Dan hiu mati. Hiu diuraikan oleh bakteri. Kita sudah mempresentasikan apa yang menjadi hasil karyanya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju yang mewakili. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Tikus burung. Ada kaktus yang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular pun mati. Dia akan diuraikan oleh cacing. Bagaimana teman-teman tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi? Oke, kalau sudah jelas, Bu Guru akan membagikan lembar kerja yang lembar kerja itu nanti bisa kamu kerjakan, oke? Sampai di penghujung pembelajarannya, kita akan menyebut
saya, Wakil Jaya, dan rekan saya. Ibu Atik Wahyuset Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pati? Alhamdulillah sehat. Belum saya ngobrol sama Pak, tujuan dari pasca observasi ini. Yang pertama, saya ingin ngobrol tentang pelaksanaan pembelajaran observasi kemarin ya, Pak ya. Dan sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana sih perasaannya Pati setelah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin? Kalau perasaan saya, yang pertama saya senang ya Bu Afi, terus ada lega juga karena kan seperti yang pas Bu Afi itu masuk kelas saya, anak-anak itu kan tidak lebih antusias ya Bu. Semangat mereka ditandai dengan kalau mereka dikasih pertanyaan, mereka berusaha untuk menjawabnya dengan benar. Terus yang paling melegakan yang ketika saya memberikan mereka tugas kelompoknya itu kan berupa proyek ya Bu. Alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Memang benar sekali sesuai dengan catatan saya kemarin Bu Atik ya. Ya, Betul sekali, luar biasa. Nah, bisa boleh ceritakan sedikit Pak Atik tentang pembelajaran kemarin, bagaimana prosesnya, seperti apa? kalau terkait proses pembelajaran yang kemarin, saya kan ambil mata pelajaran IPAS ya. Habis itu materinya rantai makanan. Dari situ tuh kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak ikut pembelajaran IPAS materi rantai makanan, itu diharapkan mereka bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Di situ kan misalnya anak-anak nanti bisa mengidentifikasi mana itu produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, sampai ke decomposer. Selain itu, saya juga berharap anak-anak itu nanti bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup di rantai makanan itu. Misalnya kan ketika saya memberikan pertanyaan, anak-anak bagaimana kalau jumlah konsumen 1 itu lebih sedikit, apa yang akan terjadi dengan konsumen 2 gitu misalnya, dan ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi tuh tujuan pembelajaran, nanti diharapkan siswa itu juga mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Sekali ya, Bu Atik ya, tadi sudah menciptakan proses pembelajaran yang di kelas. Memang waktu saya menyaksikan Bu Atik memang sangat antusias, komunikasi positif dengan siswa, dan siswa juga aktif sekali. Kemudian selama proses pembelajaran ada hambatan atau kendala yang Bu Atik alami atau tidak? Ya, di setiap pembelajaran itu pasti ada aja gitu ya Bu, kalau cerita tentang hambatan halangan. Kalau kemarin waktu Bu Wafi ikut masuk, nah itu kan seperti yang Bu Wafi tahu, ketika saya mempersiapkan media pembelajaran, saya kan pakai LCD proyektor itu ya Bu. Nah, di situ tuh karena mungkin saya merasa kalau sudah terbiasa ngajar pakai LCD proyektor, akhirnya kan sedikit lengah gitu ya Bu. Akhirnya masuk, ketika bel berbunyi, saya menghubungkan itu antara kabel dan kabel gitu. Nah, ternyata ketika menghubungkan seperti itu tuh butuh waktu yang lebih lama. Nah, sempat juga terjadi ketika saya cek video pembelajaran yang nanti mau saya sampaikan, kan ternyata sempat tidak bisa tampil ya Bu ya. Nah itu kekurangannya di situ. Akhirnya ya saya anggap itu kesalahan saya kurang persiapan ya Bu, karena merasa sudah biasa pakai LCD proyektor. Ternyata ketika Bu Wafi observasi malah ada halangan itu. Kemudian yang kedua, pas saya minta anak-anak untuk presentasi di depan. Waktu presentasi di depan, kalau yang saya lihat itu kayaknya anak-anak suaranya kurang kenceng ya Bu. Akhirnya kan siswa-siswa yang di belakang itu kelompok lain kurang jelas mendengar. Mungkin sih itu karena mereka kayak masih malu-malu gitu ya Bu. Nah, tadi hambatannya tentang pengelolaan waktu ya, tadi agak sedikit mepet ya, pemasangan itu hanya dulu juga. Kemudian tadi kendala yang kedua mungkin presentasi anak yang masih kurang percaya diri ya. Dari hambatan atau kendala yang Pak alami selama pembelajaran di kelas itu. Nah, alasannya kenapa itu kira-kira menurut Pak sendiri? Alasan kenapa hambatan itu Iya, terjadi?
Seperti yang tadi saya sampaikan, kayaknya itu kalau dari faktor saya, berarti saya kayak lengah. Saya merasa kalau saya udah sering kan pakai LCD proyektor itu kan, akhirnya kan ya biasa gitu. Ternyata setelah masuk ke kelas ada halangan itu. Nah harusnya lain kali gitu ya. Kalau saya mau pakai media yang sama, minimal tuh 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya udah duluan gitu, kayak masang-masang alat-alat itu kan. Jadi begitu bel pembelajaran dimulai, ya pembelajaran tinggal berjalan aja gitu kan. Tuh kalau dari saya, Bu. Kemudian kalau dari siswa, itu terjadi bisa juga karena memang mungkin siswa punya sifat pemalu ya Bu, atau ya mungkin selama pembelajaran apa ya Bu, ya lagi-lagi mungkin saya kurang begitu aktif melibatkan anak mungkin ya Bu ya, kurang mencoba anak untuk presentasi di depan ya Bu. Hanya itu yang membuat siswa menjadi grogi mungkin ya Bu, tidak terbiasa mungkin gitu. Dari hambatan tadi mengenai persiapan yang sangat pendek tadi, kemudian anak-anak yang masih malu, belum percaya diri dengan presentasi ya. Nah, kira-kira solusi yang akan diterapkan oleh Bu Atik nanti ke depannya itu apa? Mengatasi hal tersebut. Solusi saya untuk mengatasi hal tersebut ya pasti saya satu harus atau kayak lebih ya tidak boleh lengah lah jadi guru itu ya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin supaya persiapan pembelajaran itu matang, tidak menganggap sepele seolah-olah karena peralatan itu sudah sering kita gunakan terus kita menganggap wah ini udah biasa gitu kan. Dan ternyata seperti itu tidak boleh, karena bisa jadi ketika meskipun sudah biasa diterapkan ada kendala. Jadi saya harus lebih yakin tentunya ya. Iya, persiapannya itu lebih matang lagi. Terus kalau untuk siswa ya saya harus lebih banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, terutama meminta mereka untuk lebih sering tampil di depan kelas. Jadi supaya mereka terbiasa kalau diminta untuk melakukan presentasi. Luar biasa sekali solusinya. Dengan dua solusi tadi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan kembali hal-hal seperti itu? Kapan dilaksanakan kembali? Ya, saya rasa langsung aja Bu ya. Jadi kalau kita dulu kan sejatinya setelah selesai proses pembelajaran diminta untuk melakukan refleksi. Dari refleksi itu nanti kita tahu lebihnya apa, kurangnya apa. Kekurangan dan kelebihan itu yang nanti akan kita terapkan langsung pada perbaikan pembelajaran berikutnya. Harapannya mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Itu semangat sekali nih Bu Atik ya. Kemudian nih ada tidak seorang yang dapat membantu Bu Atik dalam banyak. Kalau di gedung Gelor 2 ini saya rasa semua guru teman sejawat semuanya bisa membantu saya dalam proses perbaikan pembelajaran, baik guru senior yang bisa dimintain masukan ya Bu, kemudian bahkan bapak ibu guru yang muda-muda, lebih muda dari kita itu kan kita juga bisa meminta pengalaman mereka, bercermin dari pengalaman mereka dalam pengkondisian kelas misalnya ya Bu. Bisa saya rasa kita jadikan masukan untuk perbaikan pembelajaran. Alhamdulillah ya, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol ya sama Bu Atik mengenai observasi kemarin, ternyata saya juga banyak belajar dari Bu Atik ya tentang pembelajaran di kelas. Bu Atik juga luar biasa sekali dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Oh iya itu apa menerapkan project ya project kemarin berarti diferensiasi ya. Iya betul, itu cerita sedikit ya Bu. Iya. Itu memang kalau kita tuh katanya disuruh menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun saya tuh bukan orang yang ahli ya Bu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tapi paling tidak saya berusaha. Entah itu nanti ada kekurangan ya saya harapkan masukan dari Bu Afi, dari teman-teman guru gitu. Kalau kemarin saya pakainya itu ketika siswa diminta untuk buat project, Bu Afi bisa lihat sendiri, saya tidak memaksa anak untuk
membuat project sesuai kemauan saya. Besok kalian membuat pop up, siapkan. Tidak, tapi saya tawarkan kepada siswa, silahkan membuat project rantai makanan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian ada tuh dua kelompok itu ya Bu, yang mereka kayaknya membuat apa itu namanya, poster ya. Sekarang kan mereka, Bu aku poster aja gitu. Kemudian diorama ya. Yang satunya itu ada yang membuat diorama. Itu dua kelompok yang Bu Alvina itu, meskipun membuat dioramanya itu belum rapi, tapi ya saya rasa bisa dapat nilai baik juga karena urutan rantai makanannya itu betul, cuma kurang rapi aja. Kemarin pas observasi di kelas saya juga lihat Pak Atik ya bagus sekali ya, muncul di realisasi produk berarti ya, karena produknya berbeda dan menerapkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa juga ya. Dan sekali Pak Atik. Nah, untuk selanjutnya apa yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran? Yang ingin ditingkatkan ya pastinya pertama, saya sendiri sebagai guru tentunya tidak boleh lelah untuk mencari tahu, tidak boleh lelah untuk bertanya kepada rekan sejawat tentang entah itu materi yang harus saya ajarkan atau strategi pembelajaran atau mungkin metode pembelajarannya ya kira-kira apa yang tepat. Guru tidak boleh lelah untuk mencari tahu, tidak boleh lelah untuk belajar. Kemudian siswanya, nah itu ya siswa itu harus lebih dilibatkan secara aktif gitu dalam pembelajaran supaya mereka tidak hanya mendengarkan ceramah dari Betul sekali. Biasa Pak Atik. Kemarin juga menggunakan media yang beragam. Catatan saya ini ya, Pak Atik sudah mengembangkan pembelajaran visualisasi, baik konten maupun produknya, juga menggunakan metode belajar inovatif. Catatan saya ya. Kemudian menurut saya area pengembangan yang dicapai Pak Atik sudah terlaksana semua, ada semua sesuai dengan catatan saya seperti ini. Luar biasa sekali Pak Atik. Semoga nanti setelah melaksanakan observasi ini kedepannya juga pembelajarannya akan semakin menarik ya. Nanti saya juga ingin tahu nih kabarnya lagi selanjutnya pembelajaran apa lagi nih yang akan diterapkan oleh Pak Atik. Yang saya kabari ya Pak Atik ya. Terima kasih sekali Pak Atik atas bincang-bincangnya hari ini, atas observasinya kemarin. Semoga tetap bermanfaat. Terima kasih ya. Terima kasih ya.